Parenting 9, Fakta, Prioritas, Peace, Health, Prosperity. Jumpa lagi para sahabat di channel YouTube I2C Parenting 9. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dikaruniai Tuhan sakinah, sehat, sejahtera. Bagi para sahabat yang belum memirsa Parenting 8, kami sarankan untuk memirsanya terlebih dahulu agar bisa memahami isi Parenting 9 ini dengan lebih mendalam. Bersumber dari buku Karunia S3 MBA, investasi terbaik harus berawal dari peace. Peace atau kedamaian adalah langkah awal menuju hidup bahagia. Hati yang damai, belajar selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Belajar selalu bersabar dalam segala perkara. Belajar selalu berserah kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Sang Pencipta hidup kita. Hidup adalah belajar untuk menyadari dan belajar untuk selalu sadar, menemukan rasa terima kasih kepada Tuhan atas segala potensiku dan potensi siapa saja serta apa saja. Anugerah, berkat, aset, semua adalah pinjaman cuma-cuma gratis dari Tuhan. Jangan mabuk dengan materi. Learn from the past. Live in the present. Look to the future. Belajar dari masa lalu untuk bekal hidup di masa sekarang agar meraih masa depan yang gemilang. Untuk meraih masa depan yang gemilang, kami, kita harus berani bermimpi. Terinspirasi dari Appendix 1, buku Karunia S3 MBA, halaman 125. Bermimpi adalah potensi imajinasi paling murni yang tersimpan pada diri manusia dalam bentuk kekuatan kreatif yang dalam keadaan sadar bisa membuat setiap orang menjadi seperti Thomas Alva Edison yang luar biasa dalam teknologi. Hanya butuh 2 langkah saja untuk mencapainya, mulai bermimpi, lalu kerjakan. Ini adalah bagian dari mimpi sadar kita. Tentunya harapan, keinginan, cita-cita harus disertai dengan usaha dan ikhtiar yang terbaik. Di samping mimpi sadar, tentunya ada mimpi tak sadar, di mana mimpi ini adalah bagian dari kehidupan yang tak bisa ku minta dan tak mungkin bisa kutolak. Anugerah ini selalu indah untuk kusyukuri. Apapun kisah mimpiku, yang penting mimpiku selalu dapat membuat aku belajar berlatih, belajar lebih rindu untuk menjadi lebih dekat pada Dikau. Thank you, amin. Nah, sekarang mari kami kita belajar dari sebagian pengalaman, teladan, dan wise quoting dari beberapa tokoh dunia berikut ini. 1. Profesor Dr. Shigeaki Hinohara. Seperti diungkapkan oleh Profesor Kazuo Murakami, Profesor Dr. Shigeaki Hinohara adalah sosok sahabat yang patut menjadi teladan yang menjalani hidup S3. Profesor Dr. Shigeaki Hinohara seorang jago menjalani hidup yang selalu menyungging senyum cerah berumur 105 tahun sewaktu beliau meninggal. Beliau masih memberi kuliah di usia 100 tahun. Mari kami kita merenungkan 14 protokol Profesor Dr. Shigeaki Hinohara mengenai hidup dengan umur panjang dan bahagia yang berbeda dengan panduan gaya hidup sehat pada umumnya. Ke-14 pesan ini dapat dibaca di buku Karunia S3 MBA halaman 132. 14 nasihat Profesor Dr. Shigeaki Hinohara untuk hidup sehat. 1.
Energi berasal terutama dari perasaan yang baik. Anak-anak sering bersenang-senang sampai lupa makan atau tidur. Tirulah anak-anak, mengurangi aturan seperti waktu makan atau waktu tidur. Have more fun. 2. Jangan kelebihan berat badan. Orang-orang yang berumur panjang tidak kelebihan berat badan. Dr. Hinohara berhati-hati dengan makanannya. Untuk sarapan, beliau minum kopi dan susu, jus jeruk, ditambah 1 sendok makan minyak zaitun. Untuk makan siang, beliau minum susu dengan beberapa kue atau tidak sama sekali kalau sangat sibuk. Untuk makan malam, beliau memilih sayuran, nasi, dan ikan. Dan 2 kali seminggu beliau menghadiahi dirinya dengan 100 gram daging. 3. Selalu membuat rencana ke depan. Dr. Hinohara selalu membuat jadwal setahun dengan ceramah, kerja di rumah sakit, dan pertemuan-pertemuan. Ia suka menghibur dirinya dan merencanakan menghadiri Olimpiade Tokyo tahun 2020. 4. Anda tidak harus pensiun. Jika Anda ingin pensiun, lakukanlah pada usia yang lebih tua, bukan di umur 65. 5. Berbagilah apa yang Anda ketahui. Dr. Hinohara memberikan 150 kuliah setahun, bahkan beberapa untuk anak-anak SD dan komunitas bisnis. Ia memberikan kuliah sambil berdiri sampai 90 menit. Dia percaya berdiri membuatnya kuat. 6. Jangan percaya semua yang dikatakan atau dianjurkan dokter Anda. Dokter tidak dapat menyembuhkan semua orang. Coba tanyakan apakah dokter Anda akan menyarankan orang yang dicintainya melalui prosedur yang disarankannya kepada Anda. Mengapa harus menyebabkan rasa sakit yang tidak perlu bagi pasien? 7. Agar tetap sehat, pilih tangga daripada lift dan bawa sendiri barang Anda. Pilihlah tangga daripada lift dan bawa sendiri barang-barang Anda. Ini adalah bentuk latihan untuk kaki dan otot-otot paha. 8. Carilah inspirasi. Dr. Hinohara terinspirasi oleh puisi Robert Browning yang menyarankan untuk merencanakan sesuatu yang besar, bahkan yang Anda tidak dapat menyelesaikan saat masih hidup. 9. Rasa sakit itu misterius. Cobalah mengatasi rasa sakit dengan melupakannya. Jika seorang anak kecil sakit gigi dan Anda mengajaknya bermain, dia akan segera melupakan sakitnya. Di rumah sakit Dr. Hinohara ada terapi musik dan kelas seni. 10. Jangan mabuk dengan materi. Tak ada yang tahu sampai kapan Anda hidup dan Anda tidak dapat berbuat apa-apa ketika meninggal. 11. Ilmu saja tidak dapat menyembuhkan orang. Ilmu memperlakukan sama kepada semua orang, padahal penyakit bersifat individual. Untuk dapat menyembuhkan seseorang, dokter perlu lebih liberal dan visual. 12. Hidup sukar diduga dan banyak insiden. Ketika berusia 59 tahun, Dr. Hinohara berada di pesawat yang dibajak. Beliau diborgol di tempat duduknya dengan suhu udara 40 derajat Celcius selama 4 hari. Beliau menganggap itu sebagai eksperimen uji ketahanan tubuh dan kagum
bagaimana tubuhnya beradaptasi dengan situasi kritis. Rahasianya, selalu berpikir positif di setiap keadaan. 13. Carilah model peran. Salah satu model peran Dr. Hinohara adalah ayahnya yang pergi ke Amerika tahun 1900 untuk belajar di Duke University. Kita harus punya tujuan untuk mencapai lebih dari yang bisa dicapai. 14. Hidup lama itu sangat menyenangkan. Dalam usia lanjut, kita harus berusaha melayani masyarakat. Sejak usia 65, Dr. Hinohara telah bekerja sebagai seorang sukarelawan. Beliau masih aktif 18 jam sehari, 7 hari seminggu, dan beliau menikmati setiap menit dari hidupnya. Bagaimana sahabat? Bagus bukan nasihatnya? Semuanya sangat menggugah dan menginspirasi kita untuk hidup bergairah ala Dr. Hinohara yang sehat dan bersemangat. 遺伝子というのは普通オマラジルよりもダイナミックに働いている。毎分毎秒オンとオフを繰り返しながら働いている。その仕組みが分かり出してきたんですね。心は体に大きな影響を与えている。これは間違いないんですよね。どこに影響を与えているのか、私は遺伝子だというふうに。 2. Profesor Kazuo Murakami. Profesor Kazuo Murakami, ahli bioteknologi kelas dunia dari Jepang yang meneliti tentang DNA. Hasil penelitiannya mengatakan manusia memiliki triliunan sel. Dalam tiap inti sel tersimpan 3 miliar informasi. Yang menakjubkan, mengapa sel itu hanya menjalankan peran khususnya tanpa mengusik fungsi sel lainnya. Ini yang disebut fungsi on-off atau nyala padam DNA. まだまだ伸びるということが科学の言葉で解明されようとしている。これはエキサイティングなことですよね。 Bagaimana kita menyalakan atau mengaktifkan DNA yang baik? Lakukan hal-hal berikut. 1. Bersyukur. Bersyukur dan memperpanjang rasa terima kasih antar generasi dan kepada Tuhan, Sang Asal Mula kehidupan. 2. Ubah lingkungan ke arah yang baik. Jika lingkungan berubah, tubuh dan pikiran akan menerima stimulus baru yang membangunkan DNA yang tidur. Contohnya, memilih makanan yang baik dengan gizi yang tepat, membiasakan tubuh berolahraga, dan asupan positif lainnya. 3. Hidup dengan memiliki nilai hidup, tujuan yang kuat, dan kemampuan berkonsentrasi. 4. Berpikir optimis dan gembira dalam keadaan apapun. 5. Hidup dengan mendahulukan orang lain atau melayani masyarakat untuk kebaikan dunia. Menghargai kesempatan bertemu dengan banyak orang. Mungkin tak semua dari kita bisa hidup sehebat Dalai Lama atau Dr. Hinohara. Tetapi kalau hanya tersenyum, siapapun pasti bisa melakukannya mulai hari ini. Senyuman adalah saklar terkuat yang bisa menyalakan gen kita menjadi on. Rasa syukur dan doa dapat mengaktifkan gen-gen yang bermanfaat. Agar panjang umur, awet muda, dan bersemangat, yang dibutuhkan bukan hanya kesehatan fisik seperti orang lanjut usia saja, namun juga
kesehatan jiwa. Tanpa pemenuhan sisi kejiwaan seperti nilai hidup, tujuan hidup, dan keinginan untuk hidup, tidak mungkin untuk hidup sukses di masa tua. Setujukah para sahabat dengan wise quoting dan teladan Profesor Kazuo Murakami? Mari kami kita lakukan mulai hari ini. 3. Profesor Eric Pepper PhD. Profesor Eric Pepper PhD, tokoh dunia dalam bidang biofeedback dari San Francisco State University, adalah sosok sederhana yang dalam kesehariannya ia menjaga kesehatannya dengan berjalan kaki 15.000 langkah setiap hari. Moving is healthy. Memastikan otot-otot betis tetap sehat ibarat jantung kedua. Ditambah senyum yang ikhlas dan nafas diafragma membantu merangsang pertumbuhan saraf otak bila diikhtiarkan secara patient, persistence, and perspiration. Kesabaran, ketekunan, dan kerja keras. Profesor Eric Pepper mengajarkan kepada kita untuk mengenali memahami tubuh kita agar tetap bisa hidup sehat. Stres akan mempengaruhi postur tubuh dan keadaan pikiran menjadi lebih buruk. Menjaga postur tubuh itu sangat penting. Bekerja dengan komputer, guru, murid, operator industri, pecandu gadget sering membungkuk tanpa disadari sehingga mengakibatkan dada tertekan, napas menjadi pendek dan dangkal, pikiran tidak hening, hati menjadi cemas. Tubuh tidak dirancang untuk duduk berlama-lama di depan komputer atau televisi. Testras membahas bagaimana cara untuk menyeimbangkan tubuh agar tidak dalam kondisi stres berlebih. Transforming test stress into tech health. Pentingnya merilekskan organ di atas leher, mata, serta mindset. Hal ini diungkap oleh Profesor Eric Pepper dalam seminarnya Gadget Pandemic: How to Save Our Future Generation. Tentunya masih banyak pengalaman para pakar yang penuh makna. Betapa pentingnya asupan wise quoting untuk mindset yang membangun jiwa dan badan yang sehat. Quoting efek tidak sama bagi setiap orang, bisa memberi inspirasi berbeda-beda pada setiap orang. Wise quoting yang tidak berhasil menyentuh satu orang mungkin akan sangat menggerakkan orang lain. Wise quoting juga bertumbuh dari dalam diri sendiri. Sebuah kisah nyata Beethoven, komponis kelas dunia. Ketika kehilangan pendengarannya, Beethoven sempat mempertimbangkan untuk bunuh diri, bahkan telah menulis surat wasiat. Namun melalui pergumulan panjang dalam hati, akhirnya Beethoven memutuskan untuk tetap hidup. Saat itu beliau menulis quoting, "Mungkin aku akan membaik, mungkin tidak, aku telah siap." Quoting Beethoven ini menampar keras Ko Hirasawa, mantan pemimpin Universitas Kyoto yang kala itu mengalami sakit depresi berat dan berhasil menyadarkannya bahwa penderitaannya bukanlah apa-apa dibanding Beethoven. Tak selayaknya ia mengeluh dan putus asa. Ko Hirasawa akhirnya berhasil mengatasi depresinya dan sembuh. Hal ini dikisahkan di buku The Miracle of the DNA ditulis oleh Profesor Kazuo Murakami. Aduh, terlambat bisa fatal akibatnya ya.
Dari Pakistan, Muniba Masari sempat hampir putus asa saat ia mengalami kecelakaan mobil parah yang membuatnya lumpuh, yang mengakibatkan ia tidak bisa punya anak. Tak sampai di situ, suaminya yang selamat dari kecelakaan itu bahkan meninggalkannya dan menikah lagi. Ia merasa sangat terbuang, hidupnya tak lagi berharga. Ia sangat terpuruk dalam kekecewaan dan kesedihan. Namun, ia sadar berkat wise quoting dari ibunya. My mother said to me, "This too shall pass. God has a greater plan for you. I don't know what it is, but He surely has." Ini akan terlewati. Tuhan memiliki rencana yang lebih besar untukmu. Saya tidak tahu apa itu, tapi Tuhan pasti punya. Sejak itu, Muniba bangkit dari keputusasaannya dan menemukan semangat hidupnya kembali. Ia berhasil mengatasi rasa takutnya dan menerima keadaan dirinya dengan penuh rasa syukur. Wise quoting Muniba Masari. If you're still thinking why you have been sent here, if you're still juggling with the concept of why you are here, you haven't lived yet. You work hard, you make money, you do it for yourself. That's not life. You go out, you seek for people who need your help, you make their lives better. You become that sponge which can absorb all the negativity, and you become that person who can emit beautiful, positive vibes. And when you realize that you have changed someone's life, and because of you, this person didn't give up, that is the day when you live. Always. Bekerja keras, menghasilkan uang, dan melakukannya untuk diri sendiri, itu bukanlah hidup. Namun ketika Anda telah mengubah hidup seseorang, dan karena Anda, orang tersebut tidak menyerah, serta menjadi lebih baik, itulah hidup. Kebahagiaan selalu bermula dari diri sendiri. Muniba menjadi motivator terkenal dan berbagi inspirasi kepada banyak orang. Muniba terpilih sebagai duta besar niat baik PBB untuk wanita Pakistan yang mengkampanyekan hak wanita dan anak-anak. Nah, itulah para sahabat, sebagian pengalaman, teladan dan wise quoting dari beberapa tokoh dunia yang telah menjalankan prioritas S3, sakinah, sehat, sejahtera, sehingga dapat menjadi inspirasi bagi kita semua. Bagaimana dengan kita? Langkah-langkah apa yang harus kita ambil untuk mencapai hidup yang sakinah, sehat, sejahtera, dan bahagia sejati? Tulis langkah dan pengalaman para sahabat di kolom komentar ya. Agar kami kita bisa hidup sakinah, sehat, sejahtera, dan bahagia sejati, ada caranya. Yuk kita nantikan fakta dan solusi hidup PSP S3, sakinah, sehat, sejahtera di Parenting 10. Salam S3, sakinah, sehat, sejahtera.